Di awal film, kita akan diberitahu bahwa pada zaman ini setiap manusia direkayasa genetiknya untuk berhenti menua pada usia 25 tahun. Namun, setelah mencapai usia tersebut, mereka diberi waktu untuk hidup selama 1 tahun lagi. Mereka bisa saja mendapatkan waktu tambahan melalui upah bekerja, berjudi, ataupun mencuri karena di zaman itu waktu sudah menjadi nilai mata uang yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. The rich can live forever. I just want to wake up with more time on my hand than hours in. Kemudian film akan berfokus pada seorang pemuda bernama Will dan bisa kita lihat pada lengan kirinya terdapat hitungan mundur selama kurang dari 24 jam di mana itu merupakan sisa waktu hidup yang dia punya. Dia tinggal bersama dengan ibunya, namun seperti yang sudah dijelaskan, ibunya berhenti menua di usia 25 tahun, namun secara biologis usianya sudah memasuki 50 tahun. On you. They drink it in New Greenwich. That's right. Sure, I'd have a grandchild by now. There we go. For a girlfriend. Besides, what's the hurry? Keadaan mereka sedang sulit, banyak tagihan seperti listrik dan uang sewa yang belum dibayar. Tetapi setidaknya Will ingin sekali merayakan ulang tahun ibunya. Yeah, Remember, I'm not here tomorrow. After I pay off the loan, I won't have long. I'll be there. I love you. When you get back. Setelah itu, dia berangkat ke tempat kerja di kota Dayton atau zona waktu tempat tinggalnya, di mana perekonomian waktu di kota itu sangat rendah, sehingga setiap orang harus berjuang untuk mempertahankan waktu yang mereka punya, karena jika tidak, mereka bisa mati menjadi mayat yang masih segar. Di samping itu, ada satu cara mencari waktu tambahan dengan cepat tetapi sangat beresiko, yaitu dengan adu panco di mana yang menang akan mendapatkan semua waktu dari orang yang kalah, dan sebaliknya, yang kalah akan mati karena kehabisan waktu. Di luar itu juga, pajak dan harga-harga lain mulai meningkat. Tambah lagi, upah harian yang diterima para pekerja juga mulai dikurangi. Where's the rest? Never met the quota. My unit. Malam harinya, setelah pulang bekerja, Will pergi ke suatu bar, di mana temannya yang bernama Borel sudah menunggunya di sana. Di sana juga ada seorang pria yang berpakaian rapi yang ternyata dia memiliki waktu sebanyak 116 tahun, di mana hal tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak bagi seseorang yang tinggal di kota ini. Kemudian, Will pun mendatangi pria tersebut dan memberinya peringatan bahwa jika dia berada di kota ini sangat berbahaya, karena seseorang bisa saja mencuri waktu yang dia punya sampai habis. Yes. Bersamaan dengan itu, datang sekelompok orang yang membuat seluruh pengunjung di bar tersebut berlarian keluar. Dan mereka adalah gangster berbahaya yang menyebut diri mereka sebagai Minutemen yang diketuai oleh Fortis. Lalu dia mengajak pria itu untuk beradu panco sehingga membuatnya menjadi gugup, lalu pergi ke kamar mandi untuk muntah. I'm an old man. Turned 75 last week. Tanpa diduga, Will datang menolongnya dan membawanya keluar lewat pintu belakang. Lalu mereka berdua lari dari kejaran gangster tersebut. I know what I'm doing. Run! Run! Tiba di sebuah gedung, mereka berdua masuk ke dalam untuk bersembunyi sementara waktu, dan mereka bisa aman sampai pagi hari. Who he was. Pria tersebut bernama Henry dan dia berasal dari zona waktu yang berbeda dan pastinya keadaannya jauh lebih baik daripada di sini. Dia berkata jika dirinya sudah bosan hidup karena dia sudah hidup selama lebih dari 100 tahun. Mungkin tubuhnya tidak akan menua tapi pikirannya dipenuhi dengan rasa bosan untuk menjalani hidup. Dan di saat itu juga dia berkeinginan untuk mati. How old are you? In real Nights like tonight. You were right. We want to die.
Henry juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa jika ingin hidup abadi, banyak orang yang harus mati. Itulah fakta dibalik alasannya pajak dan harga-harga lain yang selalu meningkat di hari yang sama, yaitu untuk memastikan orang-orang yang hidup di zona waktu tingkat rendah akan terus sekarat dengan sisa waktu yang sangat sedikit. Sementara orang-orang kaya yang hidup di zona waktu yang tingkatannya tinggi akan terus diperkaya dengan waktu yang mereka dapat dari orang-orang yang hidup di zona waktu yang tingkatan rendah. Mendengar hal itu, Will hanya bisa terdiam. Lalu dia memberitahunya satu hal, jika dia memiliki waktu sebanyak dirinya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. I can tell you one thing, sure as hell wouldn't waste it. Won't take yours. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di saat Will masih tertidur lelap, Henry melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia mentransfer semua waktu yang dia miliki kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Sehingga saat Will terbangun, dia sangat terkejut ketika melihat semua waktu yang dia punya. Kemudian, saat dia melihat keluar jendela, Will melihat Henry sudah duduk di atas jembatan sambil menunggu kematiannya. Dan saat waktunya habis, Henry langsung tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, Will pergi ke rumah Borel dan menceritakan semua kejadian tadi malam padanya. Tak hanya itu, dia juga memberinya waktu sebanyak 10 tahun karena dia sudah menganggap Borel sebagai saudaranya sendiri. Dengan waktu sebanyak itu, Will berencana untuk pergi bersama dengan ibunya ke New Greenwich, di mana zona waktu di tempat tersebut adalah tingkatan yang paling tinggi di antara yang lain yang merupakan tempat tinggalnya para orang-orang kaya. How long have we been friends? 10 years? A decade. At the time to take my mom to New Greenwich. Singkat cerita, malam pun tiba. Ibunya yang baru selesai membayar pinjaman ingin segera pulang dengan menaiki bis. Namun, biayanya meningkat sebesar 2 jam, padahal sebelumnya hanya sebesar 1 jam saja. Sementara itu, waktu yang dia punya hanya tersisa 1 jam setengah saja. Kemudian, ibunya memutuskan untuk berjalan kaki. Sementara itu, Will yang sedang menunggunya di halte sama sekali tidak melihat ibunya turun dari bis tersebut. Merasa ada yang tidak beres, dia langsung berlari menuju ke tempat ibunya berada. Saat sampai di suatu jalan, akhirnya mereka melihat satu sama lain dan dengan cepat Will berlari menghampirinya agar dia bisa mentransfer waktu kepada ibunya. Namun sayangnya, Will tidak sempat bersentuhan dengan ibunya dan meninggal saat itu juga. Keesokan harinya, sekelompok orang menemukan jasad Henry, di mana orang-orang ini berasal dari suatu organisasi yang bernama Timekeeper atau penjaga waktu. Seperti halnya polisi, mereka memiliki tugas untuk mengusut kasus kejahatan dan memastikan waktu berada di tempat yang seharusnya. Salah satu dari mereka ada seorang Timekeeper bernama Leon, dan dia sudah memiliki pengalaman menjadi Timekeeper selama 50 tahun. What would you like us to do, sir? Get out of the game, Layla. You gotta be pushing 60. Di sisi lain, Will dijemput sebuah mobil yang lumayan bagus yang akan membawanya ke New Greenwich. Di perjalanan, dia melewati perbatasan antara zona waktu di mana Will diwajibkan untuk mendepositkan waktunya agar dia bisa masuk. Please deposit 2. There are more of these than I remember. That was a year. Setelah melewati perbatasan terakhir, akhirnya Will bisa melihat megahnya New Greenwich, di mana suasananya sangat berbeda jauh dari kota Dayton. Terlihat banyak bangunan modern dan gedung-gedung tinggi. Orang-orang di sana juga mengenakan pakaian yang mahal. Tiba di sebuah hotel, ada seorang wanita yang terus mengawasi dirinya. Hingga esok tiba, wanita tersebut terus mengawasi gerak-geriknya. Dia merasa Will tidak seperti orang-orang yang ada di sini. Begitu juga dengan pelayan restoran, ia merasa Will melakukan semuanya dengan cepat dan itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang di kota ini. Thanks. Think
like that. Good luck. Di sisi lain, Leon beserta anak buahnya berhasil menemukan orang yang telah mencuri waktu milik Henry dan orang itu adalah Will. Mereka berhasil melacaknya ketika dia mendepositkan waktunya untuk melewati perbatasan dan mereka juga tahu saat ini Will sedang berada di New Greenwich. Turn back the clocks to the day of Hamilton's death. Look at the time checks. He doesn't have a bodyguard and he runs. You know? Sementara itu, Will datang ke sebuah kasino. Di sana dia bermain poker dengan seorang pria kaya yang bernama Philip. Di permainan tersebut, Will mempertaruhkan semua waktu yang dia punya hingga tersisa beberapa detik saja. Karena keberuntungannya, dia berhasil memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan semua waktu yang dipertaruhkan yaitu sebanyak 11 abad. Dan hal tersebut membuat Philip cukup terkesan. And I think your hand is weak. 13 figures. Di saat itu juga datang seorang wanita yang dari kemarin terus mengawasinya dan ternyata dia adalah putri dari Philip yang bernama Sylvia. Sylvia mengundang Will untuk menghadiri pesta yang diadakan besok malam di rumahnya. Daughter. She does look a lot like mom. We're having a party tomorrow night. Perhaps. Carl will tell you where I am. Good night, Mr. Sal. Keesokan harinya, dia membeli sebuah mobil mewah yang kemudian dipakai untuk pergi ke kediaman keluarga Philip. Wherever you're going to display it. Setibanya di sana, dia langsung disambut oleh Philip, lalu dia diperkenalkan kepada ibu mertua dan istrinya, di mana keduanya memiliki tampang yang masih muda. I'll come find you later. No, I usually have two. You all have a lot to lose. Setelah itu, Sylvia mengajaknya untuk berdansa, namun tiba-tiba Will mengajaknya untuk pergi ke halaman belakang. Di sana, ada sebuah pantai yang langsung mengarah ke laut lepas. Melihat itu, Will sangat terpesona karena seumur hidupnya, dia belum pernah melihat pemandangan seindah ini. Come with me. I've never seen anything like it. Tanpa banyak pikir panjang, Will langsung melepas semua pakaiannya dan pergi berenang saat itu juga. Dan dia juga mengajak Sylvia untuk ikut bersamanya. I get it. Maybe you can. Di sisi lain, para timekeeper berhasil melacak keberadaan Will di mana saat ini dia sedang berada di kediaman keluarga Philip. Setelah selesai berenang, Will ditantang Philip untuk kembali bermain poker. Dengan setengah hati, Will menerima tantangannya, namun tiba-tiba para timekeeper sudah tiba di sana, lalu membawa Will ke suatu ruangan untuk diinterogasi. It's all right, everyone. My friend. Kemudian, Will memberitahu mereka yang sebenarnya bahwa dia sama sekali tidak mencuri waktu milik Henry, melainkan Henry sendirilah yang memberikan semua waktunya kepada Will. Namun sayangnya, mereka semua tidak percaya sama sekali karena timekeeper bertugas untuk memastikan waktu berada di tempat yang seharusnya. Thousands of years. You could practically. But it's the truth. For stolen time. Maybe you should have. Meskipun mereka percaya bahwa dia sama sekali tidak mencuri, tapi waktu yang dimilikinya berada di tempat yang salah. Oleh karena itu, mereka menyita semua waktunya dan hanya menyisakan 2 jam saja. There's mass murder in the ghetto every day. Like that. This is New Greenwich after all. Setelah diinterogasi, Will langsung melumpuhkan penjaga di sana dan berusaha kabur dari rumah tersebut. Lalu, dia juga membawa kabur Sylvia untuk dijadikan sandera dan dengan mudahnya dia berhasil kabur dari rumah tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan dengan menggunakan skill menyetir mundur, Will berhasil mengelabui Leon hingga membuat mobil yang ditumpanginya menabrak sebuah truk. What's that enough?
Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berdua lari sampai kembali ke Dayton. Tanpa diduga, mobil yang mereka tumpangi menginjak sebuah jebakan hingga membuat mereka tergelincir sampai terjun ke bawah. Ternyata, jebakan tersebut dipasang oleh para Minutemen dan mereka mengambil semua waktu Sylvia hingga tersisa 30 menit saja. The girl's still breathing. She's got a. Saat mereka berdua sadar kembali, Sylvia terkejut ketika melihat waktunya sudah tersisa 30 menit lagi dan dengan cepat mereka berdua segera pergi dari sana. Look at me. Alive for long either. Where did my time go? Please help me, Will. Let me guess. Now you like the. It's first from me. Tak berselang lama, para timekeeper sudah sampai di lokasi tersebut. Leon berasumsi bahwa mereka berdua masih hidup dan kabur ke suatu tempat. Di sini, kita juga diberitahu bahwa para timekeeper selalu diberikan waktu sebanyak 1 hari setiap harinya. Dan waktu tersebut mereka dapatkan dari markas pusatnya yang ditransfer ke mobil mereka. Couldn't have left here with more than minutes. Don't. But come to us. Sementara itu, Will dan Sylvia tiba di rumahnya Borel dengan tujuan untuk meminta sedikit waktu darinya. Karena sebelumnya Will sempat memberinya waktu sebanyak 10 tahun. Akan tetapi, istrinya bilang bahwa Borel sudah meninggal karena terlalu banyak membeli minuman keras. You gave him a decade of his club. Jesus Christ. Goodbye, Will. That's supposed to mean we're gonna die, Will. Do you wanna die? Tak menyerah sampai di situ, mereka segera pergi ke pegadaian. Di sana mereka menukarkan anting berlian milik Sylvia dan mendapatkan waktu yang cukup, yaitu sebanyak 2 hari. They're diamonds. You can take the 48 hours so you can be a. Setelah itu, Will menelpon Philip dan Leon untuk meminta waktu tebusan, yaitu sebanyak 1000 tahun. Dia meminta untuk mentransfer semuanya pada besok pagi dan ditransfer ke salah satu bank waktu di daerah tersebut. Dan jika mereka menurutinya, maka Sylvia akan dibebaskan. Well, 1,000 years. It wasn't taking time. You can take theirs. Malam harinya, mereka berdua pergi ke rumah sewaan milik Will. Di sana mereka bersembunyi sekaligus beristirahat untuk malam ini. Water, it's cold, but it's something. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat ada banyak orang yang sedang menunggu dibukanya bank waktu. Begitu juga dengan Will. Dia juga penasaran apakah Philip akan mentransfer semua waktunya atau tidak. Namun pada kenyataannya, tidak ada waktu sedetik pun yang ditransfer ke bank tersebut. Timekeepers would have never let him do it. You don't have to say that. You can go home. Hours. Mengetahui hal itu, Sylvia kecewa dengan ayahnya. Ia merasa ayahnya sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Meski begitu, Will tetap membebaskan Sylvia dan tidak ingin membiarkannya terlibat lebih jauh lagi. Tapi ternyata Sylvia tidak ingin kembali. Dia ingin sekali membantu Will menjalankan aksinya karena dia sendiri sudah jatuh hati kepadanya. I'll be right here. Setelah itu, Sylvia menghubungi ayahnya. Dia meluapkan rasa kecewanya kepadanya, tapi ternyata Philip memiliki rencana lain. Father? Sylvia. You couldn't spare a second, Father? Di saat yang bersamaan, Leon tiba di sana dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Will. Sylvia yang melihat hal itu seketika langsung melepaskan tembakan ke arah Leon dan tepat mengenai lengannya. Dengan cepat, mereka berdua langsung kabur dengan menggunakan mobilnya. Will, look out! Sorry to Think of this as a gift. Dengan menembak Leon, para timekeeper akan menganggap Sylvia sudah bersekongkol dengan Will dan dia tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut. They're gonna think you're with me. Yes.
Setelah itu, mereka berdua merampok sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang wanita kaya. Dia mengambil 1 tahun dari waktu yang dia punya, lalu membawa kabur mobil tersebut. Think of it as stealing. No? Think of it as repossession. Di saat itu juga, para timekeeper telah menetapkan Will dan Sylvia sebagai buronan, dan mereka juga akan memberikan imbalan sebesar 10 tahun bagi siapa saja yang dapat menangkap mereka hidup-hidup. Go back. Go back to what? Mistake. Keesokan harinya, mereka berdua merampok bank waktu, di mana bank tersebut merupakan milik ayahnya Sylvia yang tidak lain adalah Philip. Tak hanya itu, mereka berdua juga membagikan semua waktu yang tersimpan di bank tersebut pada orang-orang yang kebetulan sedang berada di sana. Dan dengan cepat, semua orang langsung mengambil semua kapsul waktu yang ada di dalam berangkas. Come on, help yourselves. Take it. Take the time, it's free. Semua waktu yang berhasil mereka curi juga dibagikan kepada setiap orang yang ada di kota tersebut. Dan hal itu membuat para timekeeper menjadi kewalahan karena ada banyak waktu yang berada di tempat yang bukan seharusnya. There are years that shouldn't be there. He's hurting the very people he's trying to help. Sementara itu, Will dan Sylvia sedang berada di hotel. Tapi ternyata Leon beserta anak buahnya sudah mengetahui keberadaan mereka. Will yang mengetahui ada timekeeper di luar, dengan cepat mereka berdua langsung kabur dari sana. Why did you? Jump. They won't do it. We shouldn't do it. Mereka pun naik ke atap sebuah gedung untuk meloloskan diri. Dan di saat itu juga terjadi baku tembak antara Will dengan Leon yang membuat Leon hampir tertembak. Setelah turun kembali, mereka berdua masuk ke dalam bis dan berhasil lolos dari kejaran Leon. How about now? Keesokan harinya, mereka pergi ke suatu penginapan dan memesan semua kamar di penginapan tersebut. Di saat yang sama, datang seorang pria yang ingin menginap di sana, tapi sayangnya semua kamar sudah dipesan oleh mereka berdua. I'm sorry, we're fully booked. Malam harinya, para Minutemen kembali berulah. Mereka menginterogasi satu persatu orang yang sedang berkumpul di sana untuk mengatakan lokasi Will dan Sylvia berada. Mereka berencana untuk membawa Will dan Sylvia kepada timekeeper agar mereka bisa mendapatkan imbalan waktu 10 tahun tersebut. Lalu, ada seorang pria yang langsung memberitahu mereka yang kebetulan juga melihat mereka berdua waktu tadi siang. Sementara itu, Will dan Sylvia sedang bermesraan di kamar mereka. Namun tiba-tiba, para Minutemen langsung menerobos masuk ke kamar mereka dan berhasil menahan mereka berdua. I'm surprised you stayed. It's a life. A lot more ways to die around here. Kemudian, Fortis menantang Will untuk beradu panco dengannya. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Will menerima tantangan tersebut. Awalnya Fortis berhasil mendesak Will dan hampir menguras habis waktu miliknya. Namun di saat-saat terakhir, Will berhasil membalikkan keadaan dan di saat yang sama dia langsung menembak mati semua anak buahnya dan berhasil memenangkan adu panco tersebut. Setelah itu, mereka segera kabur ke atap bangunan tersebut dan dari atas sana mereka melihat bunga pinjaman waktu dari sebuah bank yang sebelumnya 30% sekarang meningkat lagi menjadi 37%. Dengan bunga sebesar itu akan membuat semua orang yang hidup di zona waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah kekalahan bagi Will dan Sylvia walaupun mereka berdua memiliki waktu ribuan tahun untuk dibagikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk semua orang yang ada di sini kecuali
mereka memiliki waktu sebanyak 1 juta tahun. To do is keep raising the cost of living. What would? What would hurt them? I guess it really would take a million years. Adegan berpindah ke New Greenwich di mana Philip baru saja sampai di kantornya dan dia dikawal oleh puluhan bodyguard. Saat sampai di dalam, tiba-tiba Sylvia datang untuk menyerahkan dirinya dan tanpa dia sadari, Will langsung muncul di antara para bodyguard dan menodongkan pistol ke arahnya lalu menyuruh untuk menurunkan senjata mereka. Guns down. Kemudian mereka membawa Philip ke ruangan kerjanya di mana ada brankas yang tentunya di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Setelah berhasil dibuka, mereka menemukan kapsul waktu dengan waktu simpanan sebesar 1 juta tahun dan itu cukup dibagikan kepada semua orang yang berada di Dayton dan juga beberapa zona waktu yang lainnya. A man with a million years. It's my first million people. You're just prolonging their agony. We're prolonging their. Hal tersebut juga diketahui oleh Timekeeper, di mana Leon yang sudah tahu hal ini adalah perbuatan mereka dengan cepat langsung melakukan pencarian. You have a million years, you are deaf. Not the only zone that could use a few extra years. Saat di tengah jalan, Leon melihat mereka berdua sedang melintas dan langsung mengejar mereka saat itu juga. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memblokade perbatasan dan dia juga memerintahkan mereka untuk melepaskan tembakan saat mereka berdua melintas. Namun saat mereka hampir sampai ke bank waktu tersebut, tiba-tiba Leon menabrak mobil mereka. Kemudian Will menyerahkan kapsul waktu tersebut ke seorang gadis kecil untuk dibagikan ke semua orang yang ada di sana. Saat bank tersebut menunjukkan adanya waktu, orang-orang langsung berdatangan menghampirinya, sementara Will dan Sylvia harus melarikan diri dari Leon yang masih ngotot untuk mengejar mereka. Setelah berlari sampai ke sebuah tempat, Leon berhasil menghentikan mereka, namun dia tidak sadar bahwa waktu yang ada di lengannya sudah tersisa 5 detik saja dan dia langsung tewas saat itu juga. Sementara itu, waktu di tangan mereka juga tersisa kurang dari 1 menit. Dan di tengah kebingungan tersebut, mereka melihat mobil Timekeeper yang tadi dikendarai oleh Leon. Dengan cepat, mereka berdua langsung menghampiri mobil tersebut. Will yang sampai duluan meminta transfer waktu sebanyak 1 hari, lalu kembali lagi ke Sylvia untuk membagi waktunya. Untungnya, mereka berdua sempat bersentuhan dan berhasil selamat dari ambang kematian. Time transfer. Sementara itu, berita di televisi melaporkan semua orang yang ada di Dayton telah turun ke jalan. Begitu juga dengan semua orang yang berada di zona waktu rendah lainnya. Dan saat ini, mereka semua sedang beramai-ramai melewati perbatasan menuju Greenwich. It's spreading. Kejadian itu membuat imbalan untuk menangkap Will dan Sylvia bertambah menjadi 100 tahun, sementara mereka sendiri sedang melancarkan aksi selanjutnya, yaitu merampok sebuah waktu yang jauh lebih besar dan mereka akan terus melancarkan aksinya sampai semua orang yang ada di dunia ini memiliki waktu yang setara. Dan film pun tamat.